Halo semuanya, selamat datang kembali di Pratiwi Channel. Kali ini dalam segmen bincang seputar Korean drama or series. Yap, lagi dan lagi. The King Eternal Monarch adalah drama yang udah ditunggu-tunggu banget oleh seluruh penggemar drama Korea. Gak hanya di Indonesia, saya yakin di seluruh dunia lagi waiting list banget ini drama. Akhirnya tanggal 17 kemarin drama ini menayangkan episode pertama. Sebagai permulaan, drama ini menurut saya berhasil meraih rating yang bisa dikatakan lumayan tinggi. Untuk episode pertamanya itu berhasil meraih rating sebanyak 11%. Nah, ini untuk permulaan cukup dikatakan tinggi lah ya. Langsung aja di video ini kita akan bahas apa aja yang udah terjadi di episode 1 dan 2, seperti apa performanya Lee Min Ho dan kawan-kawan di dalam 2 episode ini. Mari kita bahas. Selain comebacknya Lee Min Ho ke dalam dunia perdramaan kembali, alasan saya kenapa cukup excited dengan drama ini adalah nama besar Kim Won Suk yang turut menjadi bagian dalam tata penulisan naskah di drama ini. Jadi siapa sih yang gak kenal dengan penulis yang satu ini? Penulis yang tiap menciptakan dramanya itu gak pernah yang gak berhasil meraih popularitas yang cukup lumayan tinggi. Sebut aja The Hairs, Secret Garden, Goblin, dan kemarin ini baru-baru aja Mr. Sunshine. Drama-drama tersebut pada era penayangan itu berhasil meraih popularitas yang sangat luar biasa tinggi. Cerita tentang seorang raja yang bernama Lee Gon yang harus naik tahta untuk mengisi kepemimpinan kerajaan pasca meninggalnya sang ayah yang dibunuh oleh pamannya, dan mencari keberadaan seorang gadis yang dulunya pernah menyelamatkan nyawanya dari ambang kematian yang bernama Letnan Jung Tae-ul. Drama yang bergenre fantasi ini mengangkat tema kisah dua dunia yang berjalan secara paralel. Dua dunia tersebut adalah satu dunia yang berlandaskan pada kerajaan dan satunya lagi dunia yang berlandaskan pada republik atau presidensial. Nah, maksud paralel di sini adalah di kehidupan setiap orang itu akan hidup di dua dunia tersebut, dan yang membedakan mereka nantinya adalah nasib kehidupan mereka di dunia tersebut. Bisa aja seseorang tersebut di dunia kerajaan hidup sebagai seorang raja, akan tetapi di dunia republik tidak menutup kemungkinan dia hanya rakyat biasa. Nah, gitu maksud dunia paralel di dalam drama ini. Secara garis besar, 2 episode yang ditayangkan oleh drama ini bisa dikatakan berhasil mencuri perhatian kita sebagai penonton drama Korea untuk fokus terhadap 2 episode ini. Nah, dan beberapa hal yang saya suka dari 2 episode yang udah tayang ini adalah episode 1 itu berjalan cukup cepat ya. Jadi penggambaran beberapa bab dan akibat itu digambarkan dengan jelas. Jadi ketika mereka flashback ke masa kecil itu untuk menceritakan masa kelam apa yang tengah terjadi di kerajaan tersebut, di mana sang raja dibunuh oleh kakak tirinya, itu kan udah menggambarkan ke kita kalau antagonisnya nanti adalah pamannya dari Lee Gon ini. Nah, itu menurut saya opening yang nggak bertele-tele, langsung masuk to the point. Jadi kita yang nontonnya itu nggak yang bosan gitu, karena ada tipikal beberapa drama mereka nunggu dulu beberapa episode untuk masuk ke poin atau inti dari ceritanya. Di sini juga udah diceritakan apa proses gimana orang tersebut bisa masuk ke dalam dua dunia itu melalui proses penemuan yang ditemukan oleh antagonis kita di dalam drama ini, yaitu paman si Lee Gon ini. Dia orang yang pertama tahu ada dinding pembatas dua dunia itu kan, sehingga sedikit banyaknya teori-teori tentang dua dunia ini di episode 1 dan 2-nya itu udah terjelaskan dengan baik. Yang saya suka ya terhadap drama ini ya memang cerita yang diangkat, karena nggak pernah terpikirkan sebelumnya untuk kita yang mungkin hobi nonton drama Korea, apalagi dengan tema fantasi, mengangkat kisah dua dunia seperti ini. Karena kan biasanya kalau kisah dua dunia si tipikal Kim Won Suk ini kan satunya yang nggak dimasuk akal, kayak Goblin kan jelas banget itu fantasinya. Dari segi visual ya kita udah dimanjakan banget dengan bentuk-bentuk kerajaan yang super duper wow. Bagaimana mereka men-set up kerajaan, dunia kerajaan seperti ini, dunia presidensial atau republik seperti ini. Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomentarin comebacknya Lee Min Ho di dalam drama ini. Ya, untuk memerankan karakter seperti ini udah nggak perlu diragukan lagi ya, karena memang menurut saya karakter
seperti ini, aktor yang cocoknya memang dia gitu, memerankan karakter seorang raja yang memerlukan bentuk look yang tampan, proporsi badan yang lumayan oke, terus juga pandai membawakan wibawa. Udah deh, kayaknya itu Lee Min Ho banget. Untuk Kim Go Eun yang harus menjadi detektif di sini saya bukan bilang nggak cocok ya, cuman untuk episode 1 dan 2 ini belum kelihatan banget sih detektifnya. Mungkin ini baru opening dan juga belum ada mungkin penyelesaian case-case ya, atau proses kejaran-kejaran dengan orang jahatnya itu juga belum terlihat. Juga yang jadi pusat perhatian kita di sini adalah peran si Woo Do Hwan ya, yang harus berperan sebagai pengawal pribadi dari Lee Min Ho. Kok bisa ya dia setampan itu, bener-bener bikin paling mata kita. Karena dulu saya pernah nonton dia di Save Me yang biasa aja gitu, tiba dia yang harus memerankan karakter seperti ini, nggak masalah juga bagi dia, bisa aja gitu kan, bahkan lebih oke. Untuk Jang Eun-cha, biasanya saya yang lihat dia polos ya, tanpa make up di drama sebelumnya di The Guest, tiba-tiba sekarang yang harus memerankan cewek high class. Ini merupakan look so gorgeous dia di sini. Nah, tipikal drama Kim Eun Suk tuh bisa kita tandai dengan adanya line bromance di dalam drama tersebut. Nah, bromance-nya kali ini adalah antara si Lee Min Ho dengan Woo Do Hwan, atau si raja dengan pengawalnya. Jadi mungkin kedepannya akan banyak the funny moment of this bromance. Nah, biasanya drama-drama bagus itu kan diiringi juga tuh dengan soundtrack yang memanjakan telinga, dan hal tersebut juga dimiliki oleh drama ini. Yang ini nih musiknya. Walaupun hanya menemani proses closing dari drama, terus menyambut proses reviewnya. Nah teman-teman semuanya, itulah tadi review singkat kita tentang drama yang berjudul The King Eternal Monarch ini untuk episode 1 dan 2-nya. Masih terlalu dini untuk kita menjudge atau memberikan penilaian nilai scoring untuk drama ini, karena drama ini baru berjalan 2 episode dan akan banyak lagi episode-episode selanjutnya yang pastinya buat kita nggak sabar nungguin hari Jumat dan Sabtu. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Pastikan like video ini kalau teman-teman suka, dan subscribe channel ini. Klik tombol subscribe yang bertuliskan subscribe atau langganan di bawah. I think enough for today. Thank you so much for watching this video, and once again I say to you, don't forget to subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye bye. 기억할 수 없는 서로가 돼.